Bayat Kopiah Anak Dagang. Ini rempah tak ada dalam risalah, tapi bukan sembarang rempah. Sungguh kami sudah tahu Tuan kesini dengan perahu, tapi perkenalkan kami serempak bertanya, bagaimana cara membuat perahu sebesar itu? Tapi sungguh Tuan perlu tahu, engku Badrul Mustafa tak butuh perahu. Maka sudilah kepada diri kami Tuan juga bertanya, bagaimana bisa engku tiba di Mekah nomor 1? Ini kopiah tak dicatat ahli sejarah, tapi bukan sembarang kopiah. Hanya dengan sebuah kopiah engku Badrul Mustafa sampai ke Mekah. Tapi dengan apa lagi ia menyeberangi samudra bila kopiah itu Tuan ingini sebagai hadiah? Bila ingin dapat yang dicari, silahkan dibeli Tuan. Tak akan kami tulis syair kedatangan kaum penjara bila Tuan cuma mencari rempah. Tapi bila itu kopiah Tuan bawa pula, kami munculkan nama Tuan dalam syair sumpah serapah. Maka bila ingin pulang membawa berkah, kinilah berbalik arah. Pada lautan berombak gila diserahkan sebuah kopiah. Dengan mengucap sekali bismillah, takkan guncang maka ayunlah, takkan karam maka tenggelamlah. Semoga tak terbalik perahu besarnya, oh kaum pencari rempah. Takkan tenggelam maka karamlah, takkan ayun maka guncanglah. Sudah berpetaruh Tuhan pada bismillah, maka jangan berkilah. Takkan lautan cari perkara, takkan badai langgar perintah. Maka ombak segila apapun hanya sebatas bergarah. Selagi tak bikin mati, jangan dimasukkan ke hati. Sebab bila sudah terkembang bismillah yang tak bertepi, maka lautan berombak gila akan jadi tahu diri, dan takkan terhina hanya karena sebuah kopiah menghantarkan engku berhaji. Dan bila mana butuh rempah lagi, silahkan datanglah. Yang dalam dari lautan, yang gila dari ombak. Bila tak dipuhul bismillah, dan bila tak disentak sumpah serapah, takkan kembali bertuah. Menunggu pendekar masuk gelanggang. Sembari menunggu para pendekar datang, Badrul Mustafa masuk ke tengah gelanggang, memukul-mukul gendang dan berdendang. Ini cerita bukanlah tentang kasih tak sampai, tapi kisah mujarabnya seekor beruk pandai. Pohon apapun ia benar-benar lihai memanjat, makhluk manapun ia tak takut diajak bersilat. Para pendekar masih belum terdengar suaranya. Badrul Mustafa terus berdendang bercerita, menghibur tukang sorak yang sudah tiba. Meski tubuhnya digelimangi minyak gelamai, di pucuk batang kelapa si beruk tetap akan sampai. Meski diadu dengan siamang tinggi semampai, jangan ditanya siapa lebih dulu dibikin sansai. Tukang tepuk tangan pun juga sudah tiba. Pendekar belum juga tampak seorang saja. Badrul Mustafa tak cemas kehabisan cerita. Beruk pandai sungguh tak suka didandan, kacamata hitam selalu ditolak dipakaikan. Topi koboi sudah pasti tak mau dipasangkan, pistol tak usah diikatkan ke sebalik badan. Badrul Mustafa sejenak berhenti berdendang, tapi tangannya terus memukul-mukul gendang. Handai taulan mengira pendekar sudah datang, namun Badrul Mustafa kembali berdendang. Beruk pandai sungguh tak suka berlagak, ia hanya ingin terlihat seperti apa yang tampak. Tapi bila ada yang menggertak, ia akan sepak. Kalau tak ada yang mendekat, ia tetap jaga jarak. Hari sudah petang, pendekar tak datang, tukang sorak pun dan tukang tepuk tangan pulang. Badrul Mustafa terpaksa menutup dendang dengan sebuah pantun ayam kandang. Ayam berkokok dalam kandang, bagai hendak berlaga hingga tumbang. Bila dilepaskan benar ke tanah lapang, kepak bagai tempang, kokok bagai hilang.